Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari Senin malam Selasa ini kita adakan kajian rutin di Masjid Al-Barru berkenaan dengan menyelami amalan hati. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita jelaskan amalan hati yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ya, pentingnya ikhlas, ya, sulitnya ikhlas, buah manis dari keikhlasan dan kiat-kiat untuk menggapai keikhlasan, dan contoh-contoh orang-orang yang ikhlas dari kalangan para ulama sudah kita sampaikan. Ya, itu tinggal kita bisa mengamalkannya, ya, tinggal kita bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Samil, tong ningal HP sama sekali. Ya, ka dia calik dipilih dia. Sadayana. Ya. HP tinggalkan, ya. Ya, terus sekarang yang kita bahas adalah amalan hati yang kedua, yang berkenaan dengan yakin, atau dengan arti lain adalah keteguhan hati. Kita sudah sampaikan bagaimana keteguhan hati, keyakinan hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan kita bisa memahami apa itu arti yakin. Yakin itu adalah keteguhan yang di dalam hati, yang tidak masuk kepadanya keraguan-raguan, sehingga tenang dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga selintas telah saya sampaikan juga berkenaan dengan bahwasanya yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Begitu pula telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan kiat merealisasikan yakin, atau kiat apa saja yang menumbuhkan diri kita itu memiliki sifat yakin. Pertama telah kita sampaikan ilmu, betul? Yang kedua menolak berbagai macam lintasan-lintasan yang meniadakan keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah tekad yang kuat untuk melakukan, untuk beramal apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat apa? Menyelisihi syahwat dan keinginan-keinginan jiwa. Sedangkan yang kelima adalah apa? Merenungkan dalil-dalil yang menyampaikan kepada yakin, kepada keteguhan hati. Ya. Adapun yang akan kita bahas pada malam ini, buah dari keyakinan. Kita tentunya ketika melakukan sesuatu akan bagaimana ya? Kalau orang yang telah memiliki keyakinan, akan terlihat pancaran dari wajahnya, pancaran dari tingkah lakunya, gitu. Orang yang memiliki keyakinan itu, sebagaimana contohnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dijelaskan oleh muridnya Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Jadi seorang murid itu bisa mensifati gurunya, pengaruh keyakinan gurunya,
dan apa yang terpancar dari sebuah keyakinan dari anggota badan seorang guru yang selalu mungkin ditimba ilmunya oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, selalu duduk bersamanya dan lain sebagainya, sehingga beliau menyampaikan, mensifati pengaruh keyakinan gurunya. Kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, aku mendengar guru saya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, tidak akan masuk surga di akhirat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, suatu ketika guruku berkata kepadaku, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku. Apapun yang diperbuat oleh musuh-musuhku tidak memberikan pengaruh kepadaku. Ketika musuh-musuh Ibnu Taimiyah mencelaknya, musuh-musuh Ibnu Taimiyah memenjarakan Ibnu Taimiyah, gitu ya, dipenjara disebabkan musuh-musuh dakwahnya, difitnah Ibnu Taimiyah oleh musuh-musuhnya. Tapi apa yang diperbuat musuh-musuhku? Kenapa? Ana jannati wa bustani fi sadri. Ana jannati wa bustani fi sadri. Surgaku itu ada di dadaku. Aina ruhtu fahiya ma'i la tufarikuni. Kemanapun aku pergi, maka surga selalu bersamaku, tidak bisa berpisah denganku. Inna habsi hulwah. Ditahannya aku, dipenjaranya aku adalah khulwah, ibadah, semedi, ya, berkhulwah bersama Allah ketika sendirian. Wa qadli syahadah, terbunuhnya aku ini syahadah, mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyah, diusirku dari negeriku tamassa, jalan-jalan. Subhanallah. Dan kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, ketika gurunya di penjara, apa yang dikatakan oleh gurunya? Lau baddaltu lahum mil'a hadhil qal'ati dhahaba. Kalau seandainya aku mencurahkan kepada mereka, itu musuh-musuhku, sebesar penjara ini emas, saya berikan kepada mereka. Ma adala indi syukra hadhihi nikmah, tidak akan sebanding syukur atas kenikmatanku ini. Ma adala an indi syukra hadhihi nikmah, tentu tidak akan sebanding, tidak akan bisa aku balas untuk berterima kasih, untuk bersyukur akan kenikmatanku yang aku rasakan di penjara, merasakan kesenangan. Kalau kita baru sedikit dibicarakan sudah sedih, sudah galau. Ini udah di penjara. Bahkan penjara itu sebuah kenikmatan. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah, kata muridnya yaitu Ibnu Qayyim, ya, ketika mensifatkan tentang bagaimana gurunya. Jadi Ibnu Taimiyah itu di saat di penjara, di waktu sujudnya itu berdoa kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu baik di dalam beribadah kepadaku. Bahkan suatu ketika Ibnu Taimiyah berkata kepadaku, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala. Orang yang tertahan, orang yang dipenjara adalah orang yang tertahan hatinya dari Rabbnya.
Wal ma'suru man asarahu hawah. Orang yang tertawan adalah orang yang hawa nafsunya menawannya. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, demi Allah, Allah telah mengetahui, aku tidak melihat seseorang yang paling nikmat hidupnya daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Padahal kehidupan Ibnu Taimiyah bagaimana? Tidak berada dalam kemewahan, bukan, berada dalam kesempitan hidupnya. Bukan dengan bergelimang harta, tapi betul-betul hidupnya nggak seperti sekarang. Sedikit-sedikit ke kafe, makan-makan gitu. Tapi hatinya gelisah. Betul? Hidupnya serba wah, mobilnya wah, gitu kan? Apanya lagi? Istrinya gelis, betul tak? Misalnya, anak-anaknya masya Allah memiliki jabatan dan kedudukan, tapi galau, gelisah, gundah gulana, tidak mendapatkan kenikmatan. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan tentang buruknya. Aku tidak melihat seorang pun yang paling nikmat hidupnya daripada Ibnu Taimiyah, padahal hidupnya dalam kondisi sempit. Sebalik daripada kemewahan, sebalik orang-orang yang sekarang memiliki ini, memiliki itu, tapi ditahan, dipenjara, diancam, difitnah. Tapi dalam kondisi demikian Al-Imam Ibnu Taimiyah, manusia yang paling nikmat hidupnya, yang paling lapang dadanya, yang paling kuat hatinya, yang paling bahagia jiwanya, nampak dari raut mukanya pertanda kenikmatan yang terpancar dalam wajahnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, dulu kami merasakan kesempitan atau rasa takut dan buruk sangka, sehingga bumi ini sempit di hadapan kami. Tuh, Ibnu Qayyim merasakan kesempitan, prasangka yang buruk. Ibnu Qayyim galau, gelisah. Ibnu Qayyim. Kalau kita gimana? Sama ya? Dengan berbagai macam tantangan, rintangan, beratnya kehidupan, bagaimana? Dari ini, itu, sempit sekali dada, seolah-olah, gak mau hidup dengan beratnya ujian. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim dulu sempat merasakan demikian, adanya rasa takut yang mencekam, kesempitan kehidupan, gundah gulana. Wajarlah, namanya manusia, tidak lepas dari ujian, godaan. Kami datang kepada Ibnu Taimiyah mau mencari solusi tentang kesempitan kehidupan, kesempitan dadanya, gitu, rasa takut yang mencekam, ingin minta saran dan nasihat. Ini bisa diambil pelajaran. Ketika antum merasakan kegundah gulanaan, jangan harus datang kepada ahli ilmu. Ya, duduk di majlis ilmu. Ya, ini bisa ambil pelajaran. Kalau kita duduk di majlis ilmu atau datang kepada seorang ustadz, ini berarti kita mencontoh salaf kita terdahulu yang soleh, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Ya, jadi ketika antum, kadang pesan dari orang tua, ketika antum bepergian, ketika anak-anakku, kalau antum kemana saja bepergian, jangan lupa masjid. Ya, jangan lupa masjid. Tempat mengadu kepada Allah Jalla wa'ala, di tempat yang paling bersih di muka bumi,
paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Bukan ke kuburan datangnya. Datang kuburan minta sesuatu hal gitu. Enggak, datang ke masjid, mengadukan kepada Allah, duduk bersama orang soleh, duduk bersama para penuntut ilmu, ya, yang soleh-soleh, gitu. Seperti itu. Itu berarti antum telah ngikuti salaf kita terdahulu yang soleh, guru kita, syekh kita, imam kita, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dulu sempat ada rasa takut yang mencekam, prasangka buruk, sempitnya bumi, sakit. Akhirnya ingin minta saran kepada gurunya. Kami datang kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidaklah nasihat belum sampai kepada saya kecuali kami melihat Ibnu Taimiyah. Kecuali kami melihat Ibnu Taimiyah, kecuali kami mendengar ucapan Ibnu Taimiyah, berarti berada di majelis ilmu, betul nggak? Hilanglah semua kesempitan itu, berbalik menjadi kelapangan dada, membuat tumbuhnya kekuatan di hati dan keyakinan, ketenangan. Begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pokoknya kita itu tidak lepas dari galau, gundah gulana. Jangan jauh dari menuntut ilmu. Jangan jauh dari majelis ilmu. Jangan duduk bersama ahli dunia. Semakin kacau balau, semakin gundah gulana, duduklah bersama orang-orang yang zuhud di dunia. Ya. Duduklah bersama orang-orang yang zuhud di dunia. Jangan mengedipkan mata kalian kepada orang-orang yang selalu bertasbih di waktu pagi dan petang. Jangan kau cemoohkan orang yang mengharapkan pahala Allah Jalla wa Ala. Banyak mutiara dari mereka, orang-orang saleh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat kata Ibnu Qayyim, tidaklah kami melihatnya dan tidaklah kami mendengar ucapannya, maka pada saat itu seluruh kesempitan yang kami rasakan hilang, berbalik menjadi kelapangan dada, kekuatan hati, keteguhan hati, ketenangan. Maha suci Allah, yang mana Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya surganya sebelum bertemu. Sebelum bertemu. Maha suci Allah yang telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya surganya sebelum bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Makanya tadi, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah memperlihatkan kepada para hambanya surganya sebelum menemukan surga, sebelum bertemu dengan Allah. Wa fatahalahum abwabaha fi daril amal, dan telah Allah bukakan bagi mereka pintu-pintunya di dunia tempat beramal. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi buah manis dari keyakinan itu yang akan dirasakan oleh seorang hamba dari kisah Al-Imam Ibnu Taimiyah yang dijelaskan oleh muridnya Ibnu Qayyim adalah cahaya yang ada di hati. Ketika keyakinan masuk ke dalam hati seorang, akan memancarkan cahaya yang ada di hatinya. Ya, akan memancarkan cahaya di hatinya kepada anggota badannya. Ya, sehingga apapun di dunia yang dirasakan tetap aja nikmat. Kita mah serba keluh kesah ya, saya ya. Ketika saya berbicara seperti ini, kita mau mengambil faidah dari ucapan para ulama, bukan berarti saya seperti yang disampaikan ya. Hanya Masya Allah, dengan membacakan bagaimana kisah-kisah para ulama salaf terdahulu yang soleh, bisa menimbang-nimbang kondisi keadaan kita. Belum seberapa
surga yang ada di hati kita. Ya, belum sampai di manakah kenikmatan yang kita rasakan di dalam hati kita? Belum sampai kepada apa yang dirasakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim muridnya. Belum. Jujur belum. Ya, betul ya. Belum ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa dengan mempelajari, duduk di majelis ilmu, tidak bosan untuk duduk, sehingga apa yang disangka kebahagiaan itu dengan uang sirna dari kita insyaallah. Karena pada zaman sekarang ini menyangka bahwasanya kebahagiaan itu ada di uang, ada di jabatan. Semua itu akan sirna kalau kita menuntut ilmu. Tapi kita kalau jarang menuntut ilmu, nanti akan kita sampaikan lagi kisah-kisah yang lainnya. Intinya, buah manis dari keyakinan yang bisa diraih oleh seseorang hamba itu adanya cahaya di hatinya yang akan memberikan pengaruh kepada anggota badannya. Contoh yang lain, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama Ahmad bin Nizar Al-Qayrawani. Jadi Ahmad ibnu Nizar Al-Qayrawani. Jadi beliau itu setiap malamnya selalu ada di masjid, menghatamkan Al-Quran, beribadah. Lalu dia melihat di suatu malam cahaya keluar tuh dari dinding, cahaya tuh, ada cahaya, kan terus-terusan ibadah. Lalu dia berkata, saya adalah Rabb-Mu, perhatikan aku. Kata cahaya itu, saya adalah Rabb-Mu. Lihat, orang yang memiliki keyakinan yang ada di dalam hati itu bisa membedakan antara kebenaran dan antara godaan syaitan yang bisa menembus kepada orang-orang awam, kepada orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Bisa jadi, oh betul, saya bertemu dengan Allah. Kan bisa jadi kalau orang awam. Tapi kan Ahmad bin Nizar adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki keyakinan yang ada di dalam hatinya. Ketika si cahaya itu mengatakan, hei perhatikan saya, hadapkan kepadaku wajahmu, saya ini Rabb-Mu. Kalau orang yang memiliki keyakinan bisa membedakan antara yang hak dan antara godaan syaitan yang bisa saja orang-orang bodoh, orang-orang awam, ahli ibadah terfitnah dari ucapan cahaya tersebut. Tapi Ahmad bin Nizar Al-Qayrawani mengatakan, idhab ya mal'un, pergi wahai yang terlaknat. Tahu itu setan. Maka cahaya tersebut padam, karena itu adalah syaitan yang menginginkan untuk menyesatkan dia. Tatkala Ahmad bin Nizar ini kokoh keimanannya, kokoh keyakinannya, tidak menoleh dengan godaan itu, akan tetapi semakin bertambah keyakinannya. Jadi subhanallah, pernah juga ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tarikhnya, tarikh Ibnu Katsir dari Abdurrahman bin Hasan, ya, yaitu ada seorang yang bernama Haris Al-Kadzab, orang Dimas. Haris itu adalah seorang yang ahli ibadah, zahid, ya seperti begitu ya. Intinya dia itu diperlihatkan kepada mereka, dia memperlihatkan si Haris Al-Kadzab itu memperlihat berbagai macam keanehan-keanehan. Iya. Nah, bahkan Haris ini dulu
dia bisa mendatangkan makanan atau buah-buahan yang ada di waktu panas, ada di waktu di musim dingin. Terus buah-buahan atau makanan yang ada di musim panas, ada di musim dingin. Ya, saking dia banyak melakukan keunikan-keunikan yang dia keluarkan di masa itu. Dan dia mengatakan kepada orang-orang, keluarlah kalian semuanya, aku akan memperlihatkan kepada kalian malaikat. Lalu keluar, orang-orang pada keluar, lalu memperlihatkan kepada orang-orang ada seseorang yang berada di atas kuda. Lalu banyak manusia yang mengikutinya. Banyak manusia, karena banyak keunikan-keunikan, banyak orang yang tergoda. Orang-orang awam yang terfitnah oleh Haris Al-Kadzab ini, pendusta ini yang mengaku dirinya adalah nabi. Banyak manusia yang ngikutin dia. Makanya kalau kita lihat di sekarang itu, siapapun yang mau bicara pasti ada pengikutnya. Coba kita lihat, siapapun, mau dia itu orang pintar, mau dia itu orang bodoh, mau dia itu nggak punya ilmu, tetap pengikutnya bakal banyak. Ada aja orang yang ngikutinya, ada aja pendukungnya. Ini bisa kita lihat. Ini si Haris Al-Kadzab itu banyak pengikutnya. Jadi jangan tergiur ketika banyak pengikut. Oh benar nih. Kalau orang yang tidak memiliki keyakinan, ketika banyak orang pengikut yang banyak, yang mengeluk-elukkan, yang membesar-besarkan, akan ikut menjadi goyah keyakinannya. Sehingga pada waktu itu perkara tentang Haris Al-Kadzab itu terkenal dan dibicarakan di mana-mana dan banyak pengikutnya. Sampailah perkara ini kepada Qasim bin Muhaimirah. Qasim bin Muhaimirah. Siapa Qasim bin Muhaimirah? Orang yang memiliki keteguhan hatinya, tidak seperti kebanyakan orang, terpengaruh dengan kedustaannya. Kedustaannya Haris Al-Kadzab. Ya. Lalu disampaikanlah hal tersebut, perkara tersebut kepada Qasim ya bin Muhaimirah. Terjadilah adu tawar lah, ada suatu perjanjian ya, ada suatu perjanjian antara siapa? Qasim dan Al Haris Al-Kadzab. Nah, lalu si Haris mengatakan kepada Qasim, "Inni nabi." Saya nabi. Sebenarnya Qasim itu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi karena ada suatu perjanjian, adanya pertemuan, sehingga bertemulah. Kemudian ketika bertemu, si Haris mengatakan kepada Qasim bin Muhaimirah, "Saya adalah seorang nabi." Lihat orang yang memiliki keyakinan. Kadzabta, kau bohong. Wahai aduwullah, wahai musuh Allah, ma anta binabi, engkau bukan nabi. Akan tetapi kamu adalah salah satu pendusta yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Inna sa'ah la taqumu hatta yakhruj thalathuna dajjaluna kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa anta ahaduhum. Sesungguhnya pada hari kiamat tidak akan tegak sampai keluar 30 para pendusta. Semua mereka mengaku bahwa dia itu seorang nabi. Engkau adalah salah satu di antara mereka. Tidak ada perjanjian lagi denganmu. Itulah sahib al-yakin. Keyakinan Ibnu Taimiyah. Keyakinan Ahmad bin Nizar al-Qayrawani. Keyakinan Qasim bin Muhaimirah. Jadi buah dari keyakinan itu bisa mewariskan apa teman-teman? Yang bisa kita ambil pelajaran, ya bisa membedakan
antara hak dan antara apa yang godaan-godaan daripada syaitan. Jadi buah manis dari keyakinan yang pertama, apabila pohon keyakinan itu tertanam di dalam hati, ya, maka akan membuahkan ilmu, akan membuahkan cahaya yang ada di hati, yang dengan cahaya yang ada di hati akan merasakan nikmatnya di dunia walaupun kondisi kehidupannya serba sempit, ya, serba seadanya, tidak banyak ngeluh kepada orang, tapi ngeluhnya pokoknya bahagia dalam kondisi apapun. Bisa diambil seperti apa yang dalam kisah Ibnu Taimiyah. Begitu pula akan tumbuh ketika tertanam keyakinan yang ada di dalam hati, ketika masuk ke dalam hati akan memancarkan atau akan mewariskan kepada orang-orang yang teguh hatinya ilmu yang bisa membedakan antara kebenaran dan antara kebatilan yang dilemparkan oleh syaitan, yang bisa saja kalau orang-orang bodoh bisa terpengaruh, keyakinannya bisa tersesatkan, bisa terombang-ambing, bisa menjadi ragu. Karena keyakinan itu ketika ada di dalam hati akan meniadakan keraguan-keraguan, subhat-subhat yang membuat hati itu menjadi galau. Kalau kita selalu galau, berarti masih lemah keyakinan kita. Kalau kita masih tidak bahagia, itu pertanda bahwasanya keyakinan kita masih lemah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, innar rauh wal faraj fil yakin war ridha. Kebahagiaan, kelapangan ada dalam keyakinan dan keridhaan. Wa innal ghamma wal huzna minasyaqi was-sukhat. Sesungguhnya gundah gulana, sedih ada dari keraguan-raguan dan murka, tidak mau menerima apa yang telah Allah tentukan. Artinya seseorang hamba apabila naik kepada derajat yakin, berbagai macam keraguan-keraguan itu akan sirna. Jadi sedikit keyakinan bisa mengeluarkan berbagai macam keraguan-raguan dari hati. Sedikit saja keyakinan, kata ulama, bisa mengeluarkan berbagai macam keraguan dari hati. Semoga kita termasuk orang yang meraih anugerah keyakinan dan keafiatan, ya, kesehatan, insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menganugerahkan sifat yakin dalam diri kita. Buah yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah apa buah dari keyakinan itu? Sebab mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Ya. Coba kita lihat art atau kita pahami dulu apa arti bahagia. Saya mau tanya, apa arti bahagia? Pasti akan berbeda-beda. Yang antum pikirkan yang dimaksud al-falah, sebab mendapatkan kebahagiaan. Apa yang dimaksud bahagia? Meraih yang dicari, mendapatkan yang dicari, selamat dari yang ditakuti. Bahagia, itulah arti bahagia. Jadi mendapatkan yang dicari, selamat dari yang ditakuti, itu arti bahagia. Ya. Nah, hal ini akan didapat oleh siapa? Oleh orang-orang yang yakin. Dikhususkan kebahagiaan ini bagi orang-orang yang yakin. Mendapatkan yang dituntut, yang dikejar,
Selamat dari yang ditakuti itu hanya akan didapati oleh siapa? Oleh orang-orang yang yakin. Lihat firman Allah dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 4 sampai 5. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelummu dan kepada hari akhirat mereka yakin, mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapatkan bimbingan dari Rabb mereka, dan mereka, hanya mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan yang dicari dan jauh dari yang ditakuti atau selamat dari yang ditakuti. Kata Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang marfu, ya, Is'alullah al-afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah pemaafan dan afiat, keselamatan. Fa inna ahadan, karena seseorang lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Seseorang itu tidak diberi setelah kebaikan yang lebih baik daripada afiyah, kesehatan. Kesehatan. Ya. Maksud kesehatan itu adalah apa? Kata Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, tidak akan sempurna keberesan seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali dengan keyakinan dan kesehatan. Kecuali dengan keyakinan dan kesehatan. Keyakinan akan menolak siksaan-siksaan akhirat. Keafiatan atau kesehatan akan menolak apa? Daripadanya penyakit-penyakit di dunia, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Makanya tidak ada kebaikan setelah keyakinan yang lebih baik yang Allah berikan kepada seseorang daripada afiat. Karena keyakinan bisa menolak siksaan-siksaan di akhirat. Sedangkan afiat bisa menolak berbagai macam penyakit-penyakit di dunia, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Maka mintalah kepada Allah pemaafan dan mintalah kepada Allah keafiatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mintalah pemaafanmu ya Allah dan keafiatanmu ya Allah di dunia. Selalu kita minta seperti itu. Karena tidaklah seseorang setelah keyakinan yang lebih baik daripada afiat. Ya, adzan dulu. Silakan, siapa yang adzan? Oh ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Selalu banyak minta seperti itu. Insyaallah. Astagfirullah. Saya ini dulu. Wudhu dulu, batal. Allahu Akbar.
quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah marubba hadhihi da'wati tammati wassalatul qaimah. Innalladzi wa'atahu. Iya ya, sekarang hari Senin. Insyaallah suatu ketika hanya sekedar takjil saja akan diadakan setiap hari Senin ya. Takjil itu bukan nasi, paling hanya kurma dan air saja. Tapi sebelumnya konfirmasi ke admin ya, insyaallah. Tapi jangan sampai dikira bakal buka besar, sama sekali hanya sekedar membatalkan saja. Setelah itu insyaallah konsentrasi tetap ke pengajian. Oke, pas bukanya mah di rumah, buka benerannya di rumah. Sekarang hanya membatalkan saja insyaallah. Jadi tinggal setiap hari Senin, karena kita rutin selama saya ada. Bahkan kalau seandainya saya tidak ada juga, kalau ada yang menggantikan silahkan sebenarnya ustadz yang lain gitu. Itu tergantung kepada panitia yang menghubungi ya. Jadi jangan terpaku dengan saya. Ketika saya meninggal nggak ada yang ngajar, gimana ini? Misalnya ya, gitu. Jadi sama sekali kajian rutin harus kita dawamkan. Siapapun ustadznya silahkan, gitu. Tidak mesti dengan saya. Ya. Kembali lagi, ya. Tadi dikatakan bahwasanya kebahagiaan itu adalah mendapatkan yang dicari dan keselamatan dari yang ditakutkan. Itu didapatkan khusus bagi orang-orang yakin. Kemudian ada sesuatu yang diberi ya oleh Allah setelah keyakinan yang lebih baik daripada segala apapun, daripada afiat. Keyakinan itu sebuah pemberian yang anugerah dari Allah. Keyakinan sebagaimana yang antum ketahui itu anugerah dari Allah. Minta kepada Allah keyakinan. Nah, itu merupakan suatu kebaikan dan anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi ada setelah keyakinan yang sangat baik yang harus kita minta adalah afiat. Tidak ada ya pemberian yang lebih baik setelah Allah berikan anugerah keyakinan, yaitu afiat. Apapun kalah, uang kalah, istri kalah, apapun kalah semua. Hilangnya penyakit yang ada di badan, bahagia betul? Hilangnya penyakit dari hati, itu penyebab kebahagiaan. Gak ada dongkol, lapang dadanya. Karena sebenarnya penyakit ini perlu hilangnya penyakit itu harus minta kepada Allah. Afiat. Setelah keyakinan, minta afiat kepada Allah. Biar segala penyakit yang ada di hati kita hilang. Segala penyakit yang ada di badan kita hilang. Afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau masih tercampuri belum afiat kita itu, ya kenikmatan yang akan kita rasakan juga gak akan sempurna kita dapatkan. Ya, hal ini diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
ketika menjelaskan firman Allah Jalla wa Ala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan minum dari gelas yang mana dicampur dari air kafur. Dari gelas yang campurannya dari air kafur. Kata Ibnu Taimiyah, Allah menyebutkan bahwasanya minuman orang-orang yang baik itu akan dicampuri dari minuman hamba-hambanya al-muqarrabun. Orang muqarrabun itu tingkatannya lebih baik daripada al-abrar. Orang abrar baik sudah, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi adalah al-muqarrabun. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya minuman orang-orang al-abrar, orang-orang baik itu dicampuri dari minuman para hambanya al-muqarrabun. Karena mereka telah mencampuri amalan-amalan mereka, telah mencampurkan pula amalan-amalan mereka orang-orang al-muqarrabun. Makanya orang-orang baik ya bisa dapat campuran juga air dari kafur, air kafur. Sedangkan orang-orang al-muqarrabun akan meminumnya murni, yang diminumnya adalah air kafur. Sebagaimana mereka amalan-amalan mereka murni, sebagaimana mereka telah mengikhlaskan amalan-amalan mereka, sehingga Allah menjadikan minuman-minuman untuk orang-orang al-muqarrabun dari kapur yang ada di dalamnya. Masya Allah, dinginnya sejuk banget, yang menumbuhkan kekuatan, yang cocok dengan dinginnya keyakinan, kuatnya keyakinan. Kan orang yang yakin semuanya menjadi dingin, semuanya hidupnya menjadi bahagia gitu, gak terombang-ambing, seperti dadanya dingin dengan salju, dingin dengan keyakinan. Diminumnya juga seperti itu, gak dicampuri apapun gitu. Sebagaimana yang didapatkan oleh mereka di dunia, betul-betul yakin. Betul? Jadi kita mudah-mudahan sampai kepada derajat orang muqarrabun, bukan hanya sebagai al-abrar saja. Maka balasan itu tergantung jenis amalan. Balasan itu tergantung jenis amalan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari keyakinan itu adalah kebahagiaan. Kalau yang pertama apa? Buah dari keyakinan itu cahaya. Cahaya hati yang terpancar di wajahnya, yang terpancar di anggota badannya pula. Yang kedua apa? Kebahagiaan. Akan mendapatkan kebahagiaan. Buah dari keyakinan itu adalah akan mendapatkan kebahagiaan, meraih yang dicari, selamat dari yang ditakuti. Adapun yang ketiga, bahwasanya keyakinan atau keteguhan hati itu akan mewariskan kepada hati itu zuhud di dunia, ya, dan pendeknya angan-angan, akan mewariskan ke dalam hati. Jadi keyakinan itu akan mewariskan kepada hati zuhud di dunia, pendeknya angan-angan. Jadi tidak dirinya itu tidak tergantung dengan dunia, namun dia menjadi orang yang zuhud di dunia. Kenapa dia zuhud di dunia? Karena dia tahu bahwasanya dunia itu bukan tempat yang selama-lamanya, bukan tempat yang selama-lamanya yang akan ditempati abadi. Tidak, dia tahu demikian. Tapi dunia itu adalah tempatnya ujian, rumah ujian. Dia mengetahui bahwasanya di dunia itu seperti musafir, orang yang bepergian, yang mana orang yang bepergian itu membutuhkan kepada bekal, ya, bekal. Kemudian setelah itu dunia itu akan dilewati,
tetap saja akan kembali kepada rumah abadi, rumah kekekalan, yaitu akhirat. Dunia itu hanya sementara saja yang akan dilewati. Maka dia paham karena dunia ini adalah hanya tempat ujian dan yang dilewati, membutuhkan untuk menyingsingkan lengannya untuk menuju akhirat, tempat yang abadi. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu, berdirilah kalian wahai para sahabatku, ila jannah, ke surga, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi." Maka Umar bin Humam al-Ansari, "Wahai Rasulullah, jannah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Langsung, "Iya," kata Rasulullah. Bah, langsung Umar bin Hammam al-Ansari mengatakan, bah. Ya Rasul, kata Rasulullah, "Apa yang mendorongmu untuk Anda mengatakan bah?" "La wallah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, apa yang saya katakan kecuali dalam rangka aku berharap menjadi penduduk surga." Maka kata Rasulullah, "Fa innaka min ahliha," kamu termasuk penghuni surga. Maka dia mengeluarkan kurma-kurma yang sudah ada di mulutnya. Dia sudah makan kurma di mulutnya. Dia baru memulai memakan sebagian kurma. Bahkan ada sebagian kurma yang ada di mulutnya, kemudian mengatakan, "Lain ana hayyaitu hatta akula tamrati hadhihi inna ala hayatun tawilah." Seandainya aku masih hidup sampai aku bisa memakan kurma-kurmaku yang sedang aku kunyah ini, ini merupakan kehidupan yang lama sekali, masih lama sekali. Maka dia melemparkan apa yang ada di mulutnya, kurma yang ada di mulutnya, kemudian dia langsung berdiri, berperang, memerangi musuh Allah, kemudian mati syahid. Tuh seperti itu. Zuhud di dunia, hatinya condongnya di akhirat. Masya Allah. Karena keyakinan, buah dari keyakinan. Jadi zuhud di dunia, bukan tenggelam dengan di dunia, berbangga-bangga dengan dunia, berbangga-bangga dengan pengikut, berbangga-bangga dengan jabatan, berbangga-bangga dengan gelar, berbangga-bangga dengan fata morgana dunia, yang semua itu akan ditinggalkan. Karena kalau sudah mati, bukan gelar yang ditanya. Kalau sudah mati, bukan pengikut yang ditanya, tapi dirinya sendiri, amal yang dia lakukan, bukan fata morgana dunia, jabatan, harta, bukan itu. Tapi siapa Rabbu? Walaupun sudah gelarnya profesor, ditanya mah tetap aja pelajaran yang di SD, pelajaran TK. Siapa Rabbu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tetap itu. Keyakinan itu kalau benar, itu yang akan menyelamatkan. Betul? Semuanya akan, itu kan yang ditanya kan? Ya, nggak ditanya jabatan kamu, apa kedudukan kamu di dunia, sebagai apa, pejabat apa? DKM Masjid Al-Baru? Atau pembina yayasan? Atau mudir? Nggak ditanya itu. Tapi man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Perlunya keyakinan. Ketika keyakinan, itulah yang akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika kita bisa menjawabnya, kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di akhirat, ya. Kenikmatan yang akan kita dapatkan ketika keyakinan. Keyakinan, tidak ragu-ragu. Gitu ya. Ya, itu. Bilal bin Sa'ad mengatakan, "Ibadah Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, i'lamu annakum ta'maluna fi ayyami kisarin li ayyami tiwal." I'lamu, ketahuilah oleh kalian bahwasanya kalian bekerja di hari-hari yang sementara, yang pendek, untuk hari-hari yang panjang. Fi dari zawalin li dari maqamin, di
rumah yang sementara yang ditinggalkan untuk hari yang kekal abadi. Wa dzari huznin wa nasbin li dzari na'imin wa khuldin. Rumah kesedihan dan lelah dan capek untuk rumah kenikmatan non abadi. Rumah kenikmatan yang abadi. Seperti itu. Yuk, kita zuhud di dunia. Hati kita di akhirat. Ya. Jangan di dunia ada di hati. Ya, jangan dunia jangan di hati. Jangan. Kalau orang yang hatinya di akhirat, Masya Allah, mudah untuk beramal. Mudah untuk beramal, mudah untuk sedih, ya, mudah untuk menerima nasihat. Tidak gelap matanya, enggak. Tidak akan gelap matanya. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan keterangan kepada kita sebab berpegangnya manusia, tergantungnya manusia dengan kehidupan dunia yang fana ini. Apa penyebabnya? Karena kecintaan kepada kehidupan di dunia. Karena kecintaan sanjungan dari manusia. Atau takutnya dicela oleh manusia. Itu penyebab seseorang itu, atau hati seseorang itu tergantung dengan kehidupan dunia. Jikalau dia itu zuhud dari dua hal ini, kecintaan kepada kehidupan di dunia dan kecintaan sanjungan manusia, maka akan hilang berbagai macam rintangan, insya Allah. Mudah baginya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, tidaklah seseorang yang sibuk dengan dunia, terus aja dengan dunia, kecuali kelalaian yang ada di hatinya. Terus ngikutin dunia, sudah dapat rumah yang mewah, sudah punya istri, punya proyek, nambah lagi proyek, terus aja. Terus proyek yang dipikirkannya adalah proyek, kemudian nggak pernah nuntut ilmu. Jadinya gitu. Karena yang dipikirkan adalah dunia. Nangtung aja nanti menyesal, kenapa ya saya dulu itu tidak menggunakan dunia yang saya miliki itu untuk akhirat. Coba Masya Allah, saya kemarin kan selama 6 hari daurah. Siapa yang membiayai daurah tersebut? 1 orang. Semua ustadz sekitar 400 orang dijamin makannya sama 1 orang. Bayangkan hotel, coba bayangkan hotel di Malang yang begitu Masya Allah, view-nya bagus. Saya juga renang-renang di sana. Itu coba bayangkan 400 orang, sekamarnya 2 dan 3 tergantung. Coba bayangkan berapa banyak. Itu 1 orang yang mengcover belum apanya. Subhanallah. Tapi apakah menjadi mengurang dengan kedermawanan yang diberikan oleh seseorang ini? Tidak. Bertambah banyak. Karena cintanya kepada akhirat dan keyakinan yang demikian itulah yang menumbuhkan untuk berkorban. Subhanallah. Orangnya Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umurnya, memanjangkan umurnya. Subhanallah. Seperti itu. Jadi intinya, contohnya kelalaian hati adalah Fir'aun. Ya. Fir'aun bagaimana? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kami tenggelamkan mereka, keluarga Fir'aun dan juga Fir'aun, di lautan
Kenapa sebabnya? Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka atau hati mereka itu lalai dari ayat-ayat kami. Subhanallah, seperti itu. Kalau orang yang lalai, tak dunia, dia jabatan, dia miliki, dia sebagai orang peraja, tapi di dunia disiksa, belum di akhirat. Gak akan bersenang-senang kalau seperti jumawanya, sombongnya Fir'aun yang mengaku apa? Ana rabbukumul a'la, betul gak? Gak akan demikian kalau orang yang tidak lalai hatinya, tambah banyak bersyukur, kenikmatan yang diberikan itu akan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya tidak didapati orang-orang yang bermegah-megahan dengan dunia, yang dilalaikan dengan dunia, ya, kecuali karena apa? Cacatnya keyakinan di dalam jiwa, lemahnya keyakinan di dalam jiwa, yang tidak sampai kepada batasan yang wajib gitu, yang masuk ke dalam hati, ya, yang konsekuensi dari keyakinan itu akan memberikan pengaruh dalam perbuatan. Jadi belum sampai keyakinan itu, hanya sebatas di mulut yakinnya. Makanya kurang beramalnya, kurang untuk berkorbannya, kurang untuk berjuangnya. Semuanya hanya dengan materi, dunia. Kalau dikasih materi baru bersemangat. Kalau tidak dikasih materi, melempem. Karena belum sampai kepada batasan yang mesti keyakinan itu, yang wajib masuk ke dalam hati. Gitu. Karena masih belum sempurna keyakinannya, sehingga seperti kondisinya itu masih kalau saya gambarkan ketika waktu dulu khutbah Jum'ah, tekun, hadiah, burut, karena masih sebatas itu saja yang nyata, yang dilihat. Sehingga ramenya karena materi, sesuatu yang kelihatan. Masih lemah. Nah, kalau orang yang sudah sampai keyakinan kepada batasan yang wajib, yang tidak ada keraguan, seperti ilmu yakin, ya, ainul yakin, hakul yakin, ya akan seperti Ibnu Taimiyah, akan seperti siapa lagi? Tadi, Ibnu Qayyim, siapa lagi? Dan contoh Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain sebagainya, ya. Makanya sejarah-sejarah para ulama atau juga yang masih hidup seperti sekarang ini, yang kita langsung lihat oleh mata kepala kita sendiri, oleh saya sendiri waktu kemarin di Malang, yang betul-betul masih ada kan? Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mengeluarkan seluruh hartanya, betul. Bakal ada seperti Umar bin Khattab, bakal ada seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, betul nggak? Kalau seandainya keyakinan sudah masuk di dalam hati. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat orang yang zuhud di dunia sebagai contoh orang yang zuhud di dunia. Satu lagi cerita yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Hisam bin Abdul Malik masuk ke Ka'bah. Kata Sufyan bin Uyainah menceritakan, Hisam itu seorang raja, khalifah, masuk ke Ka'bah, pejabat lah. Jadi Hisam itu pejabat. Tiba-tiba di Ka'bah itu ada Salim anaknya siapa? Abdullah bin Umar. Jadi cucunya Umar bin Khattab. Ada juga di Ka'bah, di Masjidil Haram di Ka'bah. Lalu Hisam berkata kepada Salim, temannya, karena ini temannya, tapi ternyata kondisi kehidupan itu berbeda-beda walaupun temenan. Ini mah pejabat, ini mah kere. Tapi sebagai seorang ulama gitu ya, gitu. Temenan gitu.
Ya Salim, salni haja. Hei Salim, mintalah kepadaku suatu kebutuhan, apapun yang kau inginkan. Apakah kalau kita ditawarin begitu ya? Oh iya, temanku, saya pingin ini, pingin itu. Tapi Salim zuhud di dunia. Dia mengatakan, inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala. Saya malu dari Allah. An as'ala fi baitillah ghairallah. Saya ada di rumah Allah tapi minta selain Allah. Udah. Ketika Salim keluar, dibuntuti oleh Hisam. Lalu dia berkata, Hisam kepada Salim, engkau sekarang udah keluar, minta kepadaku apa yang kau butuhkan, apapun yang kau inginkan saya kasih. Salim menjawab kepadanya, min hawaijid dunya atau min hawaijil akhirah, kebutuhan-kebutuhan dunia atau kebutuhan-kebutuhan akhirah. Kemudian kata Hisam, kebutuhan-kebutuhan dunia. Salim menjawabnya, wallah, demi Allah, ma sa'altu dunya man yamlikuha fa kaifa as'alu dunya man la yamlikuha. Demi Allah, aku tadi tidak minta dunia kepada orang yang memiliki dunia, yaitu Allah. Bagaimana aku meminta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia? Subhanallah. Dengan tegasnya, karena keyakinan, bukan keyakinan mah akhirat. Zuhud di dunia nih, zuhud ini, zuhud ingin yang di akhirat, bukan fata morgana dunia yang udah dimakan jadi apa gitu, bahkan jadi penyakit kadang. Ya udah makan, jangan terlalu berlebih-lebihan gitu, hidup kayak Rasul gitu, tapi banyak amalan. Jangan bergaya saja, tapi amalan dikit. Ya, betul gak? Amalan yang harus kita kejar. Maaf kalau saya bicaranya lebih digitukan. Kalau ada yang tidak berkenan, ya enggak, ini mah hanya sebagai apa namanya, penjelasan aja, bukan ya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya insya Allah itu saja contoh kejuhudan dunia Salim. Temennya pejabat, mau apa kau? Oh, saya pingin ini, saya ini. Kalau bukan orang yang cinta dunia ya. Tapi ini mah betul-betul zuhud dari dunia. Hatinya di akhirat. Ya. Ketika di Ka'bah itu dia mintanya akhirat, bukan kebutuhan dunia. Kalau kita kadang di masjid mintanya, ya Allah, berikanlah kepada saya istri yang cantik, karena belum nikah. Itu aja terus. Kalau minta bidadari kan lebih bagus kan? Bidadari dapat, bidadari dunia dapat, betul gak? Mintanya kesenangan dunia, tapi kalau kesenangan akhirat, dunia juga akan didapat, betul gak? Begitu Pak Kiai, begitu ya. Mintanya yang lebih tinggi, Jannatul Firdaus, udah. Jannah di dunia juga didapat, betul gak? Udah. Sekadang sebagian orang ketika datang ke pengajian, bukan untuk nuntut ilmu, tapi untuk dunia. Bertemu dengan temannya dalam rangka membicarakan bisnis. Makanya wajar kalau seandainya kurang perhatian dalam menimba ilmu. Betul? Pas ketika selesai pertemuan dengan, ya udah ngobrol aja di sana, bukan untuk ngaji, tapi janjian di tempat pengajian untuk membicarakan bisnis. Makanya adanya itu ketika ada tujuan untuk masalah dunia. Betul? Dijadikan ajang seperti itu. Makanya tidak demikian orang-orang yang zuhud di dunia. Orang zuhud di dunia ketika datang ke masjid ilmu tujuannya untuk akhirat.
Tujuannya untuk akhirat. Tujuannya untuk akhirat. Itu orang yang zuhud di dunia. Tapi orang yang telah gelap matanya dengan dunia, segala gerakan apapun semuanya adalah untuk dunia, walaupun amalan akhirat. Camkan itu. Orang yang gelap dunia, perbuatan akhirat pun untuk dunia. Tapi orang yang zuhud di dunia, perbuatan yang secara zahir adalah perbuatan yang sia-sia, seperti sepak bola, memanah misalnya, renang, terus taekwondo misalnya, kungfu misalnya, lari di kerkop, tapi ternyata tujuannya adalah untuk akhirat. Suatu perkara yang biasa tapi jadi ibadah. Tapi orang yang gelap matanya dengan dunia, perbuatan yang mulia pun tujuannya untuk akhirat. Dalam bersedekah pun, dalam memberi zakat pun, semuanya urusan akhirat. Ini sebenarnya itu pahalanya, tapi ternyata tidak menjadi pahala karena tujuannya untuk dunia. Makanya selalu masalah amalan hati, menyelami amalan hati merupakan perkara yang penting untuk kita dalami. Ya, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada kita keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita keyakinan. Buah dari keyakinan masih banyak. Insya Allah pada hari Senin yang berikutnya akan kita lanjutkan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum diakhiri, fal yatafaddal maskura. Jadi silakan.